saya Maria Ulfa dengan NIM 20812-464 dari PGMI B24. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat khusus dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, sebelum menjelaskan syarat khusus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sesuai dengan definisi itu, esensi dari karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah. Karya ilmiah adalah karya berdasarkan ilmu pengetahuan yang mengkaji dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menulis karya ilmiah tidak bisa sembarangan. Ada sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi agar tulisan bisa sah, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Syarat ini meliputi bahasa, struktur penelitian, keaslian isi, dan etika penulisan. Nah, ada pun aturan khusus yang harus dipatuhi saat menulis karya tulis ilmiah. Syarat ini menjadi acuan pokok ketika akan menulis karya ilmiah. Syarat-syarat tersebut, yang pertama itu bahasa harus baku, jelas, dan netral. Penulisan karya ilmiah menuntut menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai aturan, bersifat formal dan tidak emosional. Kalimat yang digunakan sebaiknya masuk ringkas, jelas, dan masuk akal. Yang kedua itu penulisan harus teratur dan masuk akal. Karya ilmiah umumnya mengikuti pola umum, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil temuan, pembahasan, hingga kesimpulan. Penggunaan ide dan informasi pun harus sesuai dan mengalir dengan logis agar mudah dipahami. Nah, yang ketiga, tulisan asli dan bebas dari plagiarisme. Semua isi tulisan harus merupakan hasil dari pemikiran sendiri atau dari riset yang dilakukan penulis. Jika pengutip, sumbernya harus dilampirkan secara tepat sesuai kaidah yang berlaku. Nah, yang keempat itu didasarkan pada fakta dan teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Argumen dalam karya ilmiah perlu diperkuat oleh teori, para ahli, dan data yang bisa dibuktikan. Data tersebut bisa berasal dari observasi, penelitian, atau penelitian yang bisa diobservasi. Nah, yang kelima, format dan gaya penulisan konsisten. Mulai dari jenis huruf, ukuran, margin, spasi, hingga cara penulisan, kutipan, dan daftar pustaka harus seragam dari awal sampai akhir tulisan. Syarat yang kedua yaitu pentingnya mengikuti aturan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pentingnya mengikuti aturan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mengikuti aturan penulisan adalah bagian dari tanggung jawab penulis untuk menjaga profesionalisme dan mempermudah proses penerimaan di jurnal ilmiah. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, standar kualitas karya ilmiah. Mengikuti aturan dalam penulisan karya ilmiah sangat penting untuk menjaga kualitas, integritas, dan kredibilitas tulisan. Dengan mematuhi pedoman penulisan yang berlaku, karya ilmiah menjadi lebih baik dipertanggungjawabkan, baik dari segi metodologi maupun hasilnya. Penulisan yang sesuai standar juga mencerminkan bahwa penulisan memahami dan menghormati kaidah ilmiah yang berlaku. Selain itu, hal ini membantu menjaga objektivitas, keakuratan data, serta mencegah terjadinya plagiarisme dan kesalahan lain yang bisa merusak reputasi akademik. Karya ilmiah yang ditulis dengan baik akan lebih mudah diterima oleh komunitas ilmiah dan dihargai oleh pembaca maupun review. Kepatuhan terhadap aturan penulisan menunjukkan tanggung jawab serta komitmen penulisan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu meningkatkan pemahaman dan kejelasan. Struktur yang jelas dan sistematis dalam karya ilmiah mempermudah pembaca memahami ide dan argumen penulis. Aturan penulisan membantu penyusun tulisan secara terorganisir, sehingga alur pemikiran mudah diikuti. Penggunaan bahasa yang jelas, ringkas, dan tidak ambigu dapat membuat penelitian lebih mudah dipahami. Dengan mengikuti aturan penulisan yang tepat, setiap bagian karya ilmiah disampaikan secara runtun dan sesuai standar akademik, sehingga meningkatkan kejelasan dan kualitas tulisan. Nah, yang ketiga, penerimaan di jurnal ilmiah. Kepatuhan terhadap pedoman penulisan jurnal ilmiah sangat menentukan diterimanya suatu karya ilmiah untuk dipublikasikan. Jurnal memiliki standar ketat terkait format,
gaya penulisan, pengutipan, dan struktur dokumen. Karya ilmiah yang terstruktur tidak mengikuti pedoman berisiko ditolak meskipun isinya berkualitas. Dengan menyelesaikan penulisan sesuai aturan, proses penelaahan oleh reviewer menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, hal ini menunjukkan kesiapan penulisan dalam mengikuti proses publikasi ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan tulisan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil penelitian menggunakan alur pemikiran dan metode ilmiah yang sistematis untuk mencari solusi secara objektif. Syarat yang terakhir yaitu cara memilih sumber referensi yang dapat dipercaya. Dalam penulisan karya ilmiah, memilih sumber referensi yang tepat dan dapat dipercaya akan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan informasi yang akurat, relevan, dan valid. Sumber yang tidak terpercaya atau tidak kredibel bisa merusak kualitas karya ilmiah dan dapat merusak integritas penulis. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih referensi yang digunakan. Nah, beberapa referensinya yaitu yang pertama, sumber referensi primer dan sekunder. Sumber referensi primer adalah sumber yang menyajikan data asli atau informasi yang berlangsung dari hasil penelitian eksperimen atau observasi yang dilakukan oleh penelitinya sendiri. Contohnya, meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, wawancara langsung, dan data survei. Karena menyajikan informasi murni tanpa interpretasi pihak lain. Sumber primer dianggap lebih kredibel dan akurat, serta memberikan landasan kuat dalam penulisan karya ilmiah. Sementara itu, sumber referensi sekunder merupakan hasil interpretasi, analisis, atau rangkuman dari sumber primer. Contoh sumber sekunder antara lain buku teks, artikel ulasan atau review, atau laporan analisis yang mengulas berbagai penelitian terdahulu. Meskipun lebih mudah diakses dan membantu dalam memberikan konteks atau pemahaman tambahan, sumber sekunder sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap dalam karya ilmiah. Dengan demikian, dalam penulisan ilmiah sangat disarankan untuk mengutamakan sumber primer agar informasi yang disampaikan lebih valid, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang kedua, kriteria sumber yang terpercaya. Memilih sumber yang terpercaya sangat penting karena akan memengaruhi kualitas penelitian dan validitas kesimpulan. Salah satu indikator utama adalah reputasi penerbit. Selain jurnal, buku dari penerbit akademik atau universitas seperti Springer, Elsevier, atau universitas ternama, misalnya Universitas Indonesia, Gajah Mada, juga dinilai sebagai sumber yang andal karena melewati proses seleksi ketat. Sumber dari situs resmi lembaga bereputasi seperti universitas, lembaga penelitian pemerintah, atau organisasi internasional juga dianggap valid karena umumnya mengikuti standar publikasi yang tinggi dan prosedur yang ketat. Yang ketiga, evaluasi keandalan sumber. Evaluasi keandalan sumber merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki kredibilitas tinggi. Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, penulis. Penulis yang berafiliasi dengan institusi akademik atau lembaga penelitian terkemuka dan memiliki keahlian di bidangnya lebih dapat dipercaya. Rekam jejak publikasi di jurnal-jurnal ilmiah juga menjadi indikator kredibilitas. Yang kedua, tahun penerbitan. Sumber terbaru biasanya lebih relevan, terutama dalam bidang yang berkembang pesat seperti sains dan teknologi. Namun, untuk topik sejarah atau teori dasar, sumber lama tetap bisa digunakan jika masih relevan. Yang ketiga, kualitas jurnal atau penerbit. Artikel dan jurnal terindeks dengan faktor dampak tinggi lebih dipercaya karena lebih melalui proses evaluasi. Untuk jurnal yang tidak terindeks memerlukan penilaian tambahan sebelumnya dijadikan referensi utama. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.